yang tidak hadir? Mana? Coba DP ketua kelas 1. Mau ada pemeriksaan berkala. Ini untuk yang kalau hitung semua ketiga kali. Karena yang pertama ada di sekitaran Maret atau April. Terus kedua kan beberapa bulan yang lalu karena cek kesehatan gratis untuk sekolah. Siapa yang waktu cek kesehatan gratis tidak ada? Boleh angkat tangan. Di sini yang timnya Dokter Melisa, kalau nggak salah ambil darah di ujung jari. Adakah yang tidak hadir? Mana? Coba DP ketua kelas 1, kelas 7. Siapa-siapa yang tidak hadir? Mana ketua kelas 7? Lah. Kenapa dokter itu? Mana? Anak buah siapa? Yang mana yang tidak hadir? Ayo. Aduh, ini kepala geng bagaimana dia nyada apa DP ketua DP anak buah? Mana? Coba ingat. Waktu itu ada pemeriksaan itu siapa yang tidak hadir? Karena kita akan cek dulu. Hadir semua. Yang mana itu yang tidak hadir? Ada semua? Ada. Hadir semua. Kelas 7 hadir semua? Yakin ketua kelas? Yakin? Oke, satu yang tidak hadir. Catat teman-teman, satu yang tidak hadir. Kelas 8. Ketua kelas mana? Oke, ketua kelas waktu pemeriksaan kesehatan gratis sekolah ada siswa yang tidak hadir? Atau jangan-jangan ketua kelas yang tidak hadir? Ada? Ingat nggak? Masa anak buah di kelasnya tak hafal? Ayo, kelas 7 satu yang tidak hadir. Kelas 8 ada berapa yang tidak hadir? Karena dokter akan ambil data. Lupa, baru bulan lalu dokter kegiatan 1 tahun bisa ingat. Bu, ini baru beberapa bulan lalu sudah lupa. Ayo, kelas 8 ketua kelas, teman-teman tolong dibantu. Ingat, DP wakil dulu. Mana wakil ketua wakil kelas 8? Oke, ayo cantik. Siapa yang tidak hadir? Satu, hanya satu. Oh, siswanya hadir nggak sekarang? Yang mana? Nggak hadir lagi. Waduh, sering sakit. Waduh, itu gunanya kenapa? Puskesmas turun-turun ke sekolah supaya adik-adik kalau pas mau belajar ya nggak akan mau sakit-sakit. Itu gunanya kenapa pas pemeriksaan begini, kalau ada keluhan dokter kita begini-begini, boleh langsung bilang. Kan dokter setiap kali pertemuan selalu ya bilang, kalau ada rasa aneh-aneh, ada keluhan di rumah yang nggak bisa ke puskes, nggak bisa ke rumah sakit, itu gunanya puskes datang ke sekolah. Jadi atau ketua-ketua kelas, kalau misalnya ada teman-teman dalam satu kelas ada yang selalu sakit, boleh dibilang ke puskes, ke tim puskes yang hadir. Berarti kelas 7 1, kelas 8 1, kelas 9. Mau A, mau B, mana ini? Kelas 9 ketua kelas hadir semua waktu pemeriksaan? Oke, kalau tidak salah ingat dokter ingat ada DP A, ada DP B. Kelas berapa yang ada A, ada B? Oh, sudah digabung. Oke, berarti hanya 2 teman-teman tim, ada 2 nih, kelas 7 1, yang kelas 8 tidak hadir lagi. Oke, berarti aman-aman. Hari ini selain cek pemeriksaan berkala, nanti ada tim, ada 2 teman tim akan kasih sosialisasi. Karena waktu di awal tahun dokter dapat ada yang screening
1 batang, 2 batang. Oh, nah itu emosi tulang mau datang nanti akan di edukasi langsung satu persatu begitu. Kalau seandainya adik-adiknya tidak mau mengaku, saya tidak mau bilang dokter mau tolong bagaimana? Apakah nanti kalau masuk tentara, mau masuk polisi baru dan dokter kasih keluar tuh surat berbadan sehat, dokter mau kasih keluar bagaimana? Padahal dia perokok, artinya paru-parunya tidak sehat. Oke, jadi adik-adik kalau seandainya Sabantar ada nanti tim mau bahagi screening merokok, tolong isi sesuai hati nurani, bukan mau coblos. Isi sesuai kesadaran masing-masing. Kalau pernah biar cuma satu ujung ataupun pernah kamu bilang rasa aja cuma satu kali, itu tetap dihitung merokok. Ada di SD lain ada tanya begini, dok kita cuma vape itu merokok. Terus yang paling fatal itu ada nanti ada pertanyaan, ada nggak teman atau keluarga merokok? Karena apa? Pas merokok itu kan asap keluar di samping, nah itu kan jadi perokok pasif. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti adik-adik sini isi sesuai sesadar-sadarnya, setulus-tulusnya, supaya di saat dokter mau ambil hasil nilainya, dokter bisa tahu yang siswa mana-mana butuh bimbingan. Jangan nanti 10 tahun ke depan akan jadi pasiennya dokter di puskesmas langsung. Amin deh, amin deh, karena rokok yang dulu dan rokok yang sekarang itu definisi jauh lebih berbeda. So ada macam-macam zat, 1000 lebih zat. Nanti Sabantar ada yang mau sosialisasi tentang rokok dan bahayanya. Jadi adik-adik nanti lihat ya. Yang cewek-cewek lebih sama. Karena dokter pernah ada informasi masuk, so ada anak-anak siswa SMP cewek ada santai-santai di pantai, ada DP rokok. Dokter nggak bilang SMP apa tabut. Nah, dokter nggak bilang anaknya SMP sini, nah, tapi dokter setiap kali pertemuan ada laporan-laporan remaja, ada yang putri sudah mulai merokok. Itu bahaya. Bahaya dari cewek. Kedua, perokok pasif. Jadi kalau cowok bisa coba rokok, nggak jauh. Itu nanti mutan itu perokok pasif. Jadi kalau ada pakai tua suka rokok, langsung bilang, enak di baru kerja dulu di sana, kita duduk di sini. Nih, aku duduk. Oke, nih, jangan pikir, apa-apa. Dokter lagi lihat ekspresinya. Oke. Nanti ada juga tentang kesehatan remaja. Karena usia SMP itu adalah usia remaja. Cuma sayangnya setiap posyandu remaja cuma muka itu. Yang muka ini dokter apa? Ini yang rajin remaja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nak sampai setengahnya. Aduh. Sekarang itu adik-adik pemerintah menunjukkan dana untuk turun ke sekolah terus ada di posyandu remaja. Adik-adiknya datang. Siapa nih mau posyandu remaja? Coba tanya orang yang di belakang. Yang dari Pulau Para dokternya sekarang. Coba tanya orang, kalau dia terlalu berat badan berlebih, dokter ajar tuh, atau kayak terlalu kecil kayak dokter ajar apa yang harus ditambah makan. So, di
lebih ini, mas setiap posyandu remaja nyada-nyada sampai 20, paling 10, 15. Oke, dokter mau kasih ini itu. Oke, setelah itu nanti setelah sosialisasi kesehatan remaja, ada nanti mau dibagi untuk adik-adik cewek untuk tablet tambah darah. Itu penting karena siapa? Itu tablet tambah darah adik-adik ini usia yang nanti kemari mau kawin, so pasti mau ada keturunan, mau ada anak tuh. Atau siapa di sini yang dari cewek-cewek so bilang kita mau kawin? Ada nggak? Bukan nggak tanya yang cowok, yang cewek. So pasti akan menuju ke sana. Nah, sekarang itu lagi viralnya itu stunting. Itu pencegahan stunting untuk adik-adik, bukan untuk mencegah orang adik-adik mau stunting, enggak. Untuk adik-adik berketurunan 10-20 tahun ke depan, yang enggak ada itu stunting. Itu DP fungsi. Jadi itu tablet tambah darah itu DP fungsi supaya nasi dari persiapan kandungan itu adik kemarin nanti bayi lahir yang enggak ada yang stunting. Karena sekarang pemerintah lagi bingung mau cegah dan mau berantas itu stunting. Selain stunting, kalau semua adik-adik ini tidak siap DP kandungan ya, bukan cuma stunting yang mau didapat, macam-macam itu penyakit. Kalau dia stunting cuma DP berat badan dan DP tinggi, oke, bisa dicegah. Tapi kalau dia DP sakit jantung, susah nanti mau atasi. Oke. Selain itu ada lagi orang pemberian obat cacing. Ada di sini yang seumur SMP nggak pernah minum obat cacing dari SD. Karena dia setiap dikasih obat cacing pasti dia buang karena kena minum obat. Ada. Aduh, masa dokter harus ambil kayak adik-adik SD? Oke, nanti sebentar mau pemberian obat cacing, dokter akan jaga per grup untuk mau diminum. Mau dibahagi, mau dilihat, langsung diminum. Mau dijaga sama adik-adik SD. Karena di wilayah kerja puskesmas Kamasuba ada banyak yang dapat kecacingan. Nah sekarang, kalau dulu senang zaman COVID, bergerak sedikit cuci tangan, COVID hilang, yang dijorok pulang semua. Paling mantap langsung ya cuci tangan. Kok gitu aja deh. Nih, beli pisang goreng, pisang goreng. Ada dia pengen dulu, langsung ambil pisang. Tuh, semua toh. Sama ceku masing-masing. Cewek suka bersih. Kan ada cowok-cowok yang mungkin bersih kuku bukan berarti tidak ada kuman. Tetap harus cuci tangan. Oke, orang semua mulai sosialisasi. Yang pertama ini nanti ada sosialisasi dari siswanya dari tentang kesehatan remaja yang tidak mau lama-lama supaya habis orang mendengar sosialisasi semua dimulai dengan pemeriksaan. Tolong dia supaya yang tidak mau lama-lama. Kalau ada pagi semua. Apa kabar hari ini? Oke, baiklah. Seperti Kak Mega bilang tadi, pada hari ini akan penyuluhan kesehatan mengenai kesehatan remaja karena adik-adik itu sudah masuk pada usia remaja. Nah, adik-adik, kesehatan remaja itu dia adalah suatu definisi kesehatan remaja. Next. Kesehatan remaja adalah merujuk pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal pada usia 10 sampai 19 tahun. Jadi usia remaja itu adalah anak-anak yang berusia 10 sampai 19 tahun. Anak-anak di sini usia berapa?
optimal dari aspek kesehatan fisik, pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang sehat. Mental adalah keseimbangan emosi, kognitif dan kemampuan untuk mengelola stres. Kemudian untuk sosial, interaksi positif dengan lingkungan, keluarga, teman dan masyarakat. Lanjut. Nah, tadi definisi mengenai kesehatan remaja. Sekarang kita masuk pada faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja. Nah, ada 3 faktor di sini. Yang pertama itu ada faktor genetik atau keturunan. Nah, jadi faktor keturunan atau genetik ini dia memainkan peran penting dalam kesehatan remaja karena dapat mempengaruhi berbagai aspek fisik, mental, resiko penyakit. Nah, dari aspek genetik ini dia ada fisik, mental, dan resiko penyakit. Kalau fisik itu biasanya diturunkan oleh orang tua seperti warna kulit, rambut. Jadi rambut itu hampir sama dengan misalnya dengan rambut papa atau rambut mama. Nah, kemudian untuk resiko penyakit, ada beberapa penyakit yang bisa juga dari genetik. Misalnya ada diabetes, ada hipertensi, penyakit jantung, ada asma. Itu juga bisa jadi dikategorikan penyakit dari keturunan. Orang bilang dari mama papa baru keturun anak-anak. Kemudian untuk faktor yang kedua yang mempengaruhi kesehatan remaja ada faktor lingkungan, di mana yang pertama bullying. Ada yang tahu nggak apa itu bullying? Apa itu? Jawab satu orang. Apa itu bullying? Nah, sama dengan di poster yang di kelas ini toh ada ini, stop bullying. Nah, jadi adik-adik, kami mau menghimbau pada adik-adik, terang semua bapak teman toh di sini. Saudara toh? Jadi jangan ada bullying atau perundungan antara teman satu dengan teman yang lain. Boleh baku-baku gara, tapi jangan sampai itu menyakiti teman lain hati. Misalnya, aduh jahat sekali begini Ngana. Aduh, Ngana ini kok sampai-sampai hela rambut, sampai-sampai mau beken itu teman sampai mau takut untuk mau pergi ke sekolah karena bullying itu dia akan mempengaruhi kesehatan mental. Nah, ketika adik-adik membuli teman satu dengan yang lain, maka adik pertama yang ada bully itu, DP kesehatan mental itu akan sedikit terganggu. Jadi dia akan semua takut ke sekolah. Aduh, takut kita mau ke sekolah soalnya ada dia ini kok yang jaga mengapa kita, jaga kasih kerja apa kita. Akhirnya DP kegiatan, DP perasaan untuk belajar so terganggu dengan adanya bullying ini. Itu juga akan membekas pada hati, pada pikiran ini bullying, bahwa sekolah itu adalah tempat untuk bullying. Jadi teman-teman, adik-adik semua, tolong jangan sampai ada bully di sekolah ini nih. Jadi semua baku sayang, bapak teman, supaya itu kesehatan mental itu sangat berpengaruh sekali bagi anak-anak di usia yang adik-adik sekarang. Nah, kemudian pengaruh teman. Nah, pengaruh teman ini yang dimaksud itu untuk kesehatan remaja. Kalau misalnya ada teman yang barokok, minum, itu juga bisa menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi kesehatan remaja. Jadi ada tuh baku-baku iko, misalnya satu geng ada 5 orang. Nah, di 5 orang ini ada 2 orang atau 3 orang sampai 4 yang barokok. Nah, ada satu yang nyanda, akhirnya dia sudah punya teman-teman barokok, dia suka mau coba, mau ikut, akhirnya satu geng barokok semua. Nah, itu bisa jadi pengaruh teman bagi kesehatan remaja. Ada pengaruh-pengaruh buruk, di mana itu mengonsumsi alkohol, merokok, ada yang narkoba atau nafsa. Nah, itu juga menjadi faktor dari yang mempengaruhi kesehatan pada remaja. Kemudian yang ketiga ada media dan teknologi. Tahu media apa? Sekarang seperti adik-adik itu semua ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Nah, itu dikenal media sosial. Jadi apa pengaruh media dan teknologi pada kesehatan remaja? Apa ada pengaruh? Nah, jadi adik-adik itu harus pintar untuk mengakses apa-apa saja hal-hal yang bermanfaat bagi orang, apa yang nyanda. Nah, jadi kalau adik-adik sama dengan buka TikTok atau buka misalnya
dari DP siswa yang lain ada kemana? Mungkin DP rumah jauh, atau bisa jadi dari faktor rumah jauh, cuaca. Tapi adik-adik itu posisi normal itu sangat penting sekali. Walaupun jauh, coba rame-rame mau singgah. Kalau cuma jalan sendiri mungkin bakal lebih jauh. Kalau rame-rame ini anda tuh, kita bakal Jadi adik-adik akses ke fasilitas kesehatan juga berpengaruh bagi kesehatan remaja karena bisa jadi jarak atau yang jauh mempengaruhi orang itu akan rajin untuk pergi ke fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya adik-adik. Kemudian perilaku beresiko atau lingkungan bisa mendorong perilaku seperti merokok dan narkoba. Bukan cuma merokok dan narkoba, tapi juga alkohol. Karena pasti ada itu yang coba minum. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh sekali bagi orang ini dia. Jadi orang yang harus lebih bijak berteman diri sendiri. Walaupun orang berteman dengan orang-orang minum, merokok, tapi orang nyanda, itu tidak apa-apa. Itu bahwa membuktikan adik-adik itu mementingkan adik-adik kesehatan untuk sampai ke jangka panjang. Karena adik-adik kalau dari sekarang coba rokok atau minum, sampai nanti adik-adik mau masuk polisi, mau masuk tentara, itu adik-adik kondisi fisik, apalagi kesehatan itu semua lebih menurun. Karena banyak zat-zat atau zat-zat kandungan yang ada dalam rokok, dalam narkoba, dalam alkohol itu sangat-sangat tidak baik untuk usia yang adik-adik sekarang ini di usia SMP, usia 11 sampai 14 tahun biasanya kan. Nah kemudian yang ketiga ada perilaku. Di sini perilaku ada 3, ada gaya hidup remaja, pola makan remaja, dan aktivitas fisik remaja. Nah termasuk di gaya hidup remaja. Nah gaya hidup itu bukan cuma style-style begini jatuh orang sebagus pak, bukan. Gaya hidup itu misalnya adik-adik gaya hidup itu bagaimana? Mulai bangun pagi, usuk gigi. Jadi bangun pagi dulu, jangan bangun siang, jangan bangun jam 11, jam 12. Pasti libur bangun jam 11, jam 12. Terus harus usahakan mau libur dan sekolah tetap sama, tetap bangun jam 5:30 misalnya. Kalau yang muslim boleh bangun jam 5 ke 4:30 untuk sholat subuh, dan dilanjutkan dengan olahraga. Karena aktivitas fisik, nah terus langsung gabung juga dengan aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik itu sangat wajib dilakukan untuk orang. Walaupun kain so besar dengan adik-adik juga tetap sama dari aktivitas fisik, karena itu olahraga. Minimal itu 30 menit dalam satu hari. Aktivitas fisik itu bukan menyapu nih, bukan menyapu, bapel, pembasuhan, bukan. Itu memang rutinitas orang membekeng, menyimpang, tapi adik-adik itu bisa sama dengan jalan pagi misalnya, atau jalan sore, atau ada yang juga main bola toh? Nah, main bola itu bisa juga masuk dalam aktivitas fisik. Nah, kemudian jadi adik-adik kalau mau tidur itu selesai. Jadi adik-adik juga gaya hidup itu bukan cuma bangun pagi, tapi juga mau tidur malam. Nah, adik-adik itu biasanya tidur jam berapa? 9. Ya nggak percaya kalau jam 8 so tidur. Jam berapa? Nah jadi adik-adik itu kan kalau dari sekolah jangan dapat PR. Jadi bikin dulu PR. Kalau boleh itu maksimal jam 10 malam adik-adik so tidur. Nah kemudian ada yang kedua, pola makan remaja. Nah jadi pola makan di sini itu yang Kak Mega maksud itu adik-adik makan tuh harus ada gizi yang seimbang. Jadi adik makanan yang ada di piring, DP nama itu isi piringku. Kalau biasanya di kesehatan juga isi piringku. Jadi isi piringku itu dia tambah lagi. Pak adik-adik piring di rumah dia tambah lagi. Mau piring putih, piring hijau, dia mau tambah lagi DP isi. Jangan cuma nasi, jangan cuma nasi ikan, tapi ada juga sayur, ada juga pokoknya dia ada karbohidrat dari nasi. Apa maksudnya karbohidrat? Nasi. Sama dengan tadi beras. Apalagi? Roti. Apalagi? Yang segala ubi? Nah, dia ubi, batata, bete, roti,
Jadi sayur-sayur apa? Lamindi nggak boleh. Paku. Jadi adik-adik ini jadi PMT lokal atau makanan lokal tetap sampai usia SMP, bukan cuma bagi balita kan? Karena adik-adik jangan makan segala lamindi. Jadi kangkung. Jadi itu kan masuk lamindi, paku itu masuk di sayuran yang berwarna Jadi yang berwarna hijau itu dia bagus juga untuk kesehatan. Selain yang tadi adik-adik recumuk, itu juga ada kangkung, ada sawi, ada brokoli. Itu juga bagus untuk kesehatan. Nah, jangan lupa juga selain isi piringku yang tadi nasi, lauk pauk dan sayur, ada juga apa satu terakhir? Buah. Harus makan satu jenis buah setiap hari. Pisang, paling pisang itu paling banyak itu pisang. Ada apa deh? Alpukat, apa tadi? Oke. Jadi adik-adik, perilaku adik-adik itu mempengaruhi adik-adik kesehatan. Kalau cuma makan super mie tiap hari, mau sehatnya enggak? Asal jawab. Jadi dia mau sehat karena dia mau sehat tapi jangka panjang terus akan mau sakit karena itu mie instan, dia instan. Jadi ada kimia di dalam. Jadi kalau boleh makan super mie itu 1 minggu 1 kali, cuma jangan tiap hari nih. Oke, lanjut. Nah, jadi adik-adik, tolong dari Puskesmas Kalasuge di sini terus masuk di jenis-jenis pelayanan kesehatan pada remaja. Jadi di Puskesmas Kalasuge itu ada beberapa program untuk kesehatan remaja atau usia pendidikan dasar. Kalau dia bilang, dia telah mau turun ke sekolah. So ada berapa tim tuh yang turun ke sekolah toh? Jadi di kegiatan pertama ada screening kesehatan berkala. Di screening kesehatan berkala ini ada 2 kali turun di bulan Februari dan bulan Oktober. Jadi 2 kali ini terang mulia adik-adik perkembangan kesehatan, mulai dari adik-adik berat. Terang mulia apakah dari tahap 1 ke tahap 2 ada peningkatan atau nyanda. Nah, kebersihan kuku, kebersihan diri, silahkan cek semua apakah sebagus atau nyanda, apakah meningkat atau menurun. Nah, jadi begitu. Nah, di screening ini di kesehatan sekolah ini ada banyak sekali kegiatan selain berkala, ada juga CKG sekolah yang kemarin telah Puskesmas Kalasuge so turun ke sekolah. Itu yang ada pemeriksaan HB, pemeriksaan itu tekanan darah, ada toh? Batu-batu toh? Ditensi toh? Nah, jadi itu adalah kegiatan yang telah lakukan di sekolah. Ada juga bias. Jadi kalau bias itu untuk SMP terang cuma mau suntik bagi remaja putri, yaitu HPV. Dia disuntik itu 1 tahun ada 2 kali di bulan Agustus dan bulan November. Jadi bulan depan siap-siap adik-adik yang cewek-cewek akan disuntik ulang yang kedua. Karena itu mempersiapkan adik-adik untuk nanti ke usia dewasa, kesehatan adik-adik yang cewek-cewek. Kemudian ada posyandu remaja. Tadi cuma sedikit sekali itu yang jaga tentang posyandu remaja. Padahal di sini ada banyak sekali ini adik-adik yang boleh mau ikut posyandu remaja. Di posyandu remaja ini bukan cuma mau datang duduk, tapi adik-adik juga akan ditimbang, diukur tinggi. Jadi itu juga telah akan persiapkan adik-adik untuk ke sama dengan adik-adik persiapan mau masuk polisi, mungkin mau jadi tentara. Nah, adik-adik itu telah mulai dari sekarang. Adik-adik peningkat kesehatan itu bagaimana? Mulai dari tinggi. Misalnya adik tinggi, nanti tuh perkirakan, oh nyata mau tinggi sampai di tes begitu, lulus ternyata. Nah,
Jadi misalnya ini hari Kamis, jadi Kamis ini, Kamis minggu depan, Kamis minggu ketiga sampai Kamis minggu keempat. Kalau kelas minggu di sekolah, gelar ini cuma minum 4 ini. Kalau adik-adiknya ada dalam posyandu remaja, berarti ya terkasih obat toh. Nah, jadi boleh mulai sekarang mulai dalam posyandu remaja. Betul. Nah, jadi adik-adik posyandu remaja untuk Kampung Malang tanggal 17. Besok. Jangan lupa info dari mana? Oke, jadi besok ada jadwal posyandu remaja. Mulia ini buka-buka ini mau ada tuh nyanda. Mau ada? Ada tips menjaga kesehatan remaja. Jadi yang pertama, makan makanan yang seimbang seperti Kak Mega bilang tadi, yang isi piringku itu tolong harus terapkan tiap hari. Jangan cuma nasi dengan nugget, nasi dengan sosis, nasinya ada pakai sayur. Jadi tolong harus jangan sampai kalau tiap hari makan yang instan-instan, adik-adik. Tolong harus makan memang yang real food. Real food. Jadi real food. Jadi real food itu dia bukan frozen yang berudang, bukan nugget, sosis. Paling enak toh, tapi lebih enak memang ayam goreng, ayam bakar. Itu real food. Lupa telur, biar semua telur semua dadar enak tuh nyanda. Telur dadar, makan sapi. Apa? Nah, itu dia makanan yang saya mainin sayur. Itu harus ada balik piring-piringnya pas makan. Kemudian aktif bergerak. Yang main bola kaki mana? Angkat tangan. Hampir semua ini laki-laki jaman bola kaki. Ih, ada yang ada. Ada yang main perasa. Main apa? Jadi aktif bergerak ini juga berpengaruh bagi protokol kesehatan. Jadi adik-adik itu harus aktif. Misalnya Moni berapa kali 1 minggu jaman bola kaki? Tiap hari? Main-main. Kok jaga belajar tuh nyanda? Jadi orang bilang itu apa? Balance. Jadi balance antara olahraga dan belajar. Nah, tiap hari yang bola kaki bagus. Itu ada aktivitas fisik. Kalau yang cewek-cewek kan? Main apa? Olahraga apa? Apa deh? Atau cuma jalan TikTok? Nah, jadi adik-adik walaupun hanya jalan sore bukannya no di grup guys besok hari Sabtu libur kan hari Sabtu ya enggak alasan diri berarti ya. Jadi libur tuh pagi guys terang maju mau jalan pagi atau jalan sore. Nah, jadi itu adalah aktif bergerak adik-adik, bukan cuma duduk tidur, supaya adik-adik juga mau sehat. Kemudian tidur yang cukup. Ada yang begadang-begadang? Yang main santunya? Jadi adik-adik kami yang mau himbau itu adik-adik mesti tidur yang cukup supaya pas bangun pagi mau ke sekolah adik-adik fresh dan fresh. Adik-adik juga akan fokus mau belajar. Kalau tidak subuh bangun jam 6 mengantuk nyanda? Ngantuk pasti ya. Fokus belajar tuh nyanda? Fokus, jangan sekali kalau fokus. Pasti nyanda toh? Nah, jadi adik-adik tidur yang cukup dari jam 10 malam atau jam 9 malam itu boleh tidur nih? Enggak. Boleh tidur. Jadi tidur jam 9 supaya kebutuhan adik-adik kualitas tidur itu 8 jam. Pas sampai adik-adik mau bangun pagi. Kemudian kelola stres dengan baik. Kalau misalnya adik-adik pusing, lupa, aduh stres ya. Kalau boleh ceritakan Pak orang terdekat supaya ada masalah atau ada masalah
nyala mood? Mood terus bagus? Nah, jadi kita ya kita kompak. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, lanjut Kak. Kak. Nah, terus sama sedikit kesimpulan. Dengan memahami dan mendukung kesehatan remaja secara holistik, diharapkan remaja dapat berkembang menjadi individu yang sehat, seimbang, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Berkontribusi positif bagi masyarakat ini bercontoh apa? Apa nih bercontoh? Ada yang tahu? Contoh berkontribusi positif pada masyarakat. Apa? Nah, itu yang ribut sekali. Apa yang contoh? Nah, jadi adik-adik di sini ada yang Iko. Kalau yang Kristen itu apa? Remaja. Remaja gereja ada. Nah, itu juga termasuk di kontribusi positif pada masyarakat. Kalau adik-adik yang Muslim mungkin ada taskir. Nah, itu juga masuk. Kemudian mau kerja bakti, misalnya di kampung ada bilang, oh orang hari ini mau kerja bakti. Pas adik-adik lagi libur, adik-adik itu bisa mau memanfaatkan itu untuk bergabung dengan masyarakat untuk mengasah bersih lingkungan. Kalau lingkungan bersih, siapa yang sehat? Tulang buka? Tulang sambungan sehat. Nah, jadi adik-adik tadi dari materi yang tadi tentang kesehatan remaja, ada yang mau ditanya? Semangat semua.